Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, Komnas HAM menyebut adanya indikasi pelanggaran HAM dalam tragedi Kanjuruhan yang menyebabkan 131 korban tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Dan untuk membahasnya, kita telah tersambung dengan tim advokasi inisiatif masyarakat sivil, Bang Haris Azhar. Selamat siang, Bang Haris. Selamat siang. Bang Haris, ini posisi lagi di Malang ya, Bang? Lagi di Malang. Nah, ini berdasarkan temuan di lapangan atau sampai saat ini, benarkah indikasi pelanggaran HAM itu terjadi dalam tragedi Kanjuruhan menurut Bang Haris? Bagaimana, Bang? Kalau untuk bilang bahwa ada indikasi pelanggaran HAM itu sangat mudah ya. Ini sangat pelanggaran HAM sekali. Justru saya ingin mengatakan bahwa ini potensi untuk dikatakan sebagai pelanggaran HAM yang berat. Itu secara hukum itu dua hal yang berbeda ya, pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat. Jadi pelanggaran HAM berat itu kemungkinan sangat bisa dialamatkan untuk mengatakan peristiwa ini adalah peristiwa pelanggaran HAM yang berat. Bukan hanya sekedar dari jumlah korbannya saja, tetapi bagaimana peristiwa ini terjadi, bagaimana kegagalan-kegagalan kegagalan-kegagalan, saya pakai bahasa gampangnya, yang mengorganisir semua peristiwa ini atau mengorganisir pertandingan, itu terlihat betul mereka sengaja, bukan hanya mengabaikan. Kalau saya sih patut ingin mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Kapolri tadi malam itu hanya sekedar ingin memotret kesalahan-kesalahan teknis indisipliner saja. Menurut saya tidak tepat karena ini sudah peristiwa pidana dan peristiwa pidana yang sangat serius dan dalam kacamata hak asasi manusia ini patut dikatakan sebagai pelanggaran HAM yang berat. Oke, Bang. Temuan apa saja sih yang menguatkan bahwa ini tuh isu pelanggaran HAM yang berat? Begini, banyak sekali ya. Kami tim inisiatif masyarakat sipil ini sudah di Malang sejak beberapa hari. Ada kami beberapa orang yang mencar untuk menemui sebanyak saksi, mengunjungi sejumlah tempat. Satu misalnya bahwa ada mobilisasi pasukan, ya. Jadi ada mobilisasi pasukan. Kan polisi itu kan bukan berangkat habis kumur-kumur minum dari rumahnya berangkat masing-masing, enggak. Dia dikumpulkan dan dia dipersenjatai, ada komandan-komandannya di sana yang memberikan perintah. Nah, komandan-komandan itu semua juga punya atasan dan punya tata cara untuk memobilisasi selain pasukan senjata-senjata yang mematikan tersebut, apalagi senjata-senjata yang juga bukan yang patut dibawa ke suatu tempat, yaitu di pertandingan atau stadion yang memang sudah diharamkan membawa senjata gas air mata. Nah, di situ bukan hanya memobilisasi tetapi juga ada faktor kontrol. Jadi dari atasan-atasan. Jadi memobilisasinya juga butuh persetujuan, butuh pemantauan yang harus dilihat bukan hanya pada sejam 2 jam sebelum berangkat, tetapi juga perencanaan beberapa hari sebelumnya. Apalagi dikatakan ini adalah pertandingan yang cukup bebuyutan gitu ya, dari sisi klub Arema dan juga Persebaya. Nah, jadi harus dilihat model antisipasinya atau skenario antisipasinya, apa yang harus dilakukan, siapa yang harus ada di sana, siapa yang harus dibawa, siapa yang bertanggung jawab, alur komunikasi, siapa saja dengan siapa yang berkomunikasi. Nah, itu semua sudah ada perencanaannya, gitu. Dan itu yang tidak diungkap, harusnya itu diungkap. Jadi kalau sekedar menyalahkan Kapolres, saya ingin mengatakan bahwa ketika peristiwa ini terjadi, Kapolda bisa turun, ya kan, lalu mengatakan bahwa ini pertandingan yang cukup musuh bebuyutan, harusnya kan Kapolres juga sudah berkomunikasi, diasumsikan sudah berkomunikasi dengan Kapolda. Jadi pemantauan ini kan harusnya mendapat atensi khusus dan itu harus diperhatikan semua skenario, model pengamanan, alat yang dibawa, pasukan yang dibawa. Jika kemudian hanya disalahkan kepada Kapolres, ini terlalu menganggap enteng. Itu menunjukkan bahwa pihak Polri dalam hal ini Polda dan Polres hanya menganggap enteng, gitu. Dan itu pun adalah bentuk pengabaian
dari situasi yang kalau pakai asumsi sebelum terjadi, yang berpotensi terjadi. Dan terbukti ada peristiwa seperti ini yang sebetulnya bukan dari pendukung Persebaya ataupun pendukung Arema, tapi justru yang harusnya mau mengamankan, hal yang patut mengamankan, justru mereka lah yang membuat tragedi atau situasi yang buruk di mata dunia ini. Gitu. Oke, berarti ini kembali kalau dari sisinya Bang Haris bahwa ini kembali dari persiapan ya kasarnya pihak pengamanan lah ya terkait hal itu. Berarti kalau Iya, misalkan betul. alasan penjadwalan lah misalkan, itu masih relevan atau omong Nah, kosong itu nggak aja? penting. Penjadwalan itu nggak penting, itu pengalihan isu aja, itu mau sore mau malam segala macam, ya kan? Hmm, Emang kalau sore mereka cuma bawa korek api, nggak bawa gas air mata. ya, 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 Emang ya. kalau malam mereka lah yang malam menyebabkan menjadi bawa gas air mata. Itu nggak penting, nggak terlalu signifikan gitu. Tapi bagaimana, kan ini sudah dideteksi bahwa pertandingan ini akan menjadi satu pertandingan yang Panas derby lah Jawa kasarnya. Timur yang seru gitu kan. Ya, Lalu pendukung Persebaya nggak ada yang nonton, ya iya. kan? Nah, sekarang perencanaannya seperti apa? Gitu. Jadi kalaupun tidak ada perencanaan, itu artinya dalam hak asasi manusia ya, dalam studi soal pelanggaran HAM yang berat, itu Iya. ada satu prinsip namanya Yamashita Principle, prinsip-prinsip Yamashita. Jadi Yamashita itu menjelaskan teori soal pertanggungjawaban komando. Oke. Jadi Yamashita akhirnya diberikan hukuman. Kenapa? Karena Yamashita abai untuk mengontrol anak buahnya yang kemudian mengakibatkan penderitaan secara dari sisi kemanusiaan. Nah, jadi dalam kasus yang ini pun ya kalaupun misalnya tidak dideteksi atau tidak ada perencanaan yang mengatakan kita nggak pernah rencanain bawa gas air mata dan lain-lain, loh kenapa pasukannya dibiarkan pergi menggunakan gas air mata gitu. Kalau bisa dibilang bahwa itu ya si petugas gudangnya, petugas ininya segala macam, kenapa nggak dicegah gitu. Nah itu semua, jadi buat apa Anda jadi pejabat, buat apa Anda punya wewenang, kalau Anda tidak bisa mengontrol, apalagi pasukan Anda, diri Anda, institusi Anda berbahaya, punya kewenangan, termasuk kewenangan menggunakan senjata. Ya, Kalau dia keluar lapangan tidak terkontrol, itu bisa mematikan orang. oke. Setiap orang itu jangan dilihat jumlah. Setiap orang yang meninggal itu yang menjadi korban, yang luka-luka pun, dia adalah orang yang cukup penting, disayangi, Ya, dirindukan oleh keluarganya. ya. Jadi menurut saya harus dikontrol. Itulah gunanya kewenangan di antara mereka, terutama di institusi Polri dan juga TNI yang juga terlibat dalam tragedi ini. Oke. Gitu. Bang Jadi Aris, jangan semua ya, lari dari tanggung jawab, ya kan? ya, ya, Kalau ya. lagi rapat, ya kan bilang kami ini tentara, polisi, SP the cop, tunduk pada pimpinan, atasan. Giliran peristiwa begini nyalahin anak buah semua. Oke, Gitu. oke. Kita patut meminta pertanggungjawaban. Jadi kalau mereka bilang nggak pernah memerintahkan, ya tapi mereka punya kewenangan yang tidak digunakan untuk memerintahkan dalam rangka mencegah penggunaan senjata. Gitu. Oke, Bang, ini pertanyaan dulu tadi ngomong Yamashita. Yamashitanya siapa menurut Bang Aris? Yamashita ini salah satu komandan dari pasukan Jepang waktu Perang Dunia Kedua yang memerintahkan penyerangan ke Pearl Harbor itu, Oke, nah, yang Mas, mengakibatkan kematian juga ke warga sipil. dalam tragedi Kanjuruhan ini, menurut Bang Haris dan kawan-kawan, siapa yang seharusnya di level siapakah? Apakah memang Kapolresnya kah, atau memang Kapoldanya kah, Dari atau? Kapolda, dari Oh, Kapolda, dari baik, Kapolda. baik. Gitu. Dari Kapolda itu patut dimintakan pertanggungjawabannya, termasuk juga dari sisi TNI-nya, maka itu Pangdamnya harus dimintakan pertanggungjawaban. Nah, kedua pimpinan ini harus dimintakan pertanggungjawaban sejauh mana mereka, kita bukan nanya lagi sejauh mana mereka memiliki kewenangan, tapi sejauh mana kewenangannya digunakan untuk Oke. mengontrol pasukan yang dilibatkan.
Oke. Ya kan? Ini kan bukan acara ngumpul-ngumpul ngajak 1, 2 kumpulan pasukan 20 orang lagi Iya. nongkrong, kita pindah warung sana, pindah warung sini, bukan begitu. Oke. Bang Aris, Oke. ini koreksi saya kalau saya salah ya, tapi memang sudah dilarang terkait dengan penggunaan gas air mata. Tapi kalau nggak salah, kalau memang suasana sudah sangat rakyat, ada beberapa step hingga penggunaan gas air mata tersebut, atau memang diperbolehkan untuk menggunakan gas air mata tersebut. Nah, saya nggak tahu nih, Oke. benar atau tidak. Nah, mungkin dari versi polisi misalkan bahwa kondisi itu sudah sangat chaos. Apakah kawan-kawan tidak melihat hal tersebut atau seperti apa, Bang Haris? Pertama ya dari sisi legalitas ya, tidak Ya, diperkenankan, sudah sejak berdekade-dekade lalu ya, di dunia belahan manapun gitu, kalau kita ada bola dunia kita putar gitu, kita langsung tunjuk gitu merem, itu di negara itu udah nggak boleh pakai gas air mata, ya, ya kan? Nah, jadi aneh dan kejam ya. kalau tiba-tiba ini menggunakan gas air mata. Oke. Kalau dibilang kerusuhan, kita sudah investigasi beberapa hari di sini, itu tidak ada kerusuhan, Hmm, ya. Jadi tidak ada yang dibilang kerusuhan itu, nggak ada. hmm. Yang ada itu adalah tradisi dari para supporter untuk perwakilannya menyambangi si pemain, apalagi kalah, untuk bilang bahwa udah tenang aja. Kira-kira message-nya itu seperti itu, dan mengucapkan terima kasih dan lain-lain. Ya, Karena ya, ada ikatan batin ya, betul. secara antropologis, secara sosial antara para penonton, supporter dengan klubnya ini. Itu ada Betul. ikatan itu. Nah, itu yang ingin dikomunikasikan. Nah, inilah gagalnya penyelenggara dan juga pihak keamanan dalam hal ini polisi dan TNI yang melihat itu sebagai dianggapnya sebagai sebuah kerusuhan. Ya, 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 betul. nah kalau Anda lihat peraturan Kapolri tentang tata cara penanganan tindakan anarkistis, tidak memenuhi syarat. Oke. Ada gradasi-gradasinya Ya, ada sampai aturannya boleh lah. dilakukan penghalauan. Jadi yang tindakan yang mematikan dari aparat keamanan, jika ada ancaman yang Betul. mematikan kepada si aparat keamanan, ada Betul. haknya, bahkan saya mau mengatakan wajib bagi aparat keamanan untuk justru menarik diri mundur dari ancaman tersebut, untuk datang kembali dengan upaya yang lebih komprehensif dan tidak mematikan. Betul. Nah, ini kan sudah kita kumpulkan video-video hanya dalam hitungan 10 menit, bahkan kurang dari 10 menit, ya, itu ada serangan-serangan, misalnya gini, yang mau dibilang rusuh nih misalnya. Ya. Kalau Anda mau bilang rusuh, yang turun itu berapa? Tetapi kenapa gas air mata ditembakkan ke tribun-tribun? Yang orang-orang di Ya. tribunnya sebetulnya nggak ngapa-ngapain. Ya, ya, betul. Ya, Itu ya informasi kan? yang dapat. Jadi ini menurut saya adalah upaya pembunuhan yang cukup masif di tengah warga sipil yang terjebak. Kenapa saya bilang terjebak? Karena ternyata stadionnya tidak fasilitatif untuk membiarkan penonton itu keluar. Kan mestinya kalau memang ini berpotensi rusuh, sebisa mungkin warga sipil yang menjadi penonton itu keluar dulu dari stadion. Dan tradisi itu, kebiasaan itu sudah ada dan sering. Sejumlah saksi yang kita temui mengatakan bahwa ya kalau berpotensi rusuh, biasanya lampu dikurangi perlahan-lahan dari berbagai sisi, pintu dibuka selebar-lebarnya dan dianjurkan. Nah, kemarin tidak ada penganjurnya. Oke. Ya. Nah. Ya kan, itu juga aneh dan lucu, penganjurnya itu nggak ada. Aremania tenang, misalnya kayak gitu, silakan Ya. pulang. Itu kemarin nggak ada. Oh, Gitu. baik. Bang Aris, Nah, Bang jadi Aris. menurut saya ini Ya. ya, sulit kalau mau dikatakan ini sebagai sebuah peristiwa yang nggak sengaja, kesalahan 1-2 orang. Oh tidak, Oke. tidak bisa. Bang Aris. Ini nyawanya anak-anak, ibu-ibu, Ya. banyak yang meninggal. Dan bukan cuma di Malang. Pendukung Arema ini dari berbagai kabupaten di sekitar. Nah, ini mereka memobilisasi dirinya. Artinya mereka menunjukkan ketertiban. Bisa sampai ke situ. Bang Aris, saya mau nanya Bang Aris. Yo, Ini kan semua berawal dari supporter yang turun ke lapangan. Meskipun memang ada bahwa mengatakan bahwa itu ada kultur, misalkan atau kebiasaan lah supporter Aremania yang mendukung, mengapresiasi. ya mengapresiasi timnya. Apakah Bang Haris dan kawan-kawan melihat bahwa atau memungkinkan hal ini untuk menjadi, oh ini juga salah nih,
bahwa hal ini tuh Ya, sebenarnya kalau mau dibilang salah itu pelanggaran administratif, loncat pagar, hmm, ya kan? Apa harus diseret-seret, ditendang kungfu yang dilakukan oleh anggota TNI, hmm, ditembakin dengan gas air mata, oke, 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 ya kan? oke. Bang, berarti ini dengan menurut Bang Aris, apakah panitia penyelenggara dengan pihak pengamanan itu tidak koordinasi terkait dengan misalkan penggunaan gas air mata lah atau Saya eh, mau bilang gini, ini bukan cuma nggak koordinasi, saya khawatir dengan temuan-temuan kami ini, kami ingin mengatakan bahwa ini memang ada kesengajaan untuk melakukan tindakan yang mematikan. untuk apa, Bang? Ya saya nggak tahu, itu yang kita mesti periksa. Ah, Gitu. oke, Dalam sebuah tindak pidana itu kan harus dilihat motifnya. oke, Gitu. oke, Kalau Bang. masa mau kita bilang karena kebodohan, Iya, ya kan? Atau karena lagi mabuk, Bang, saya jadi kita rame-rame sama iya, temen nih bawa senjata aja nih, gitu. Kan nggak begitu. iya. Nah, Bang, Hah? hingga saat ini nih apa yang sudah dilakukan tim advokasi untuk mengungkap indikasi pelanggaran atau mungkin bahkan yang tadi Abang bilang, motif atau tujuan tersembunyilah atau mungkin tujuan lainnya lah dari tragedi Kanjuruhan ini. Seperti apa, Bang? Ya sementara kita baru ketemu dengan banyak ya, sudah Ya, puluhan korban, saksi, pihak-pihak yang kami temui ya. Ini luar biasa juga partisipasi warga Malang ya. Mereka marah, tidak terima, tapi mereka sabar. hmm, Tapi mereka juga kaget di saat bersamaan. Tim kami ini bukan hanya dari Jakarta, tapi banyak juga teman-teman dari lokal, ada LBH Pos Malang, ada Pradi RBA hmm, dengan nama Tatak, tim advokasi tragedi Kanjuruhan. Lalu ada keluarga korban, misalnya Ibu Suciwati, istri almarhum Munir juga terlibat di sini dalam kunjungan-kunjungan korban. Ada Kontras, ada YLBHI, ada Lokataru, ada IM57, semua kita bersatu padu, ketemu dengan berbagai korban, saksi, keluarga korban, kami komunikasi, kami serap gitu, kami juga tidak bisa memaksa terlalu jauh baik. untuk melakukan berbagai hal karena mereka masih berduka, masih marah, masih sedih, masih trauma. Nah ini juga peristiwa ini ya, Bung, ini nggak cuma di stadion loh. Di Ya, luar. peristiwa ini juga lewat dari stadion karena banyak Iya. dari mereka yang keracunan gas air mata berhasil keluar dan beberapa dari mereka meninggal di luar stadion. Itu juga karena tidak ada pelayanan bantuan emergensi yang cukup terhadap mereka. Jadi ada juga yang anaknya itu meninggal jauh dari stadion, Ya, bahkan di rumah juga sakit. dalam keadaan kotor, bukan di rumah sakit, jadi meninggal di satu ladang gitu yang Anda bisa bayangkan Oh, Anda kerucunan, kehilangan kesadaran, tapi Anda mau bergerak itu dengan setengah sadar. Nah itu yang situasi-situasi ini, dan banyak keluarga hari ini yang tidak mau datang ke tempat rumah sakit umum, fasilitas-fasilitas lainnya, karena mereka nggak percaya, udah skeptis. mereka takut, Udah skeptis ya mereka berarti, Bang? takut, betul. Baik, Gitu. Ini serius ini bukan kasus ece-ece ini. baik, baik. Jadi jangan disimplifikasi oleh ketum PSSI yang bilang bahwa itu urusannya panitia pelaksana, atau sekedar bilang bahwa pertandingan di mana-mana, LIB bilang malam juga biasa begitu di Eropa, atau Berat, sekedar Kapolri bilang bahwa ini indisipliner segala. Jangan, berarti jangan. harus ada Anda bukan mereka pidana itu juga bukan berarti, Bang? hanya ya, mereka itu bukan hanya kelihatan tidak cerdas kalau ngomong kayak gitu. Oke, Mereka sedang mengkhianati rasa kemanusiaan yang ada di Malang ini. oke, baik. Dan itu Berarti adalah harus ada dukanya, hukum dukanya pidana, dunia. Bang? Harusnya ya. Saya mau mengajak ya pada siapapun yang melihat ini, kita nggak usah takut sama siapapun. Oke, Kita harus minta pertanggungjawaban kepada orang-orang yang tadi harus punya kewenangan mengontrol dan mengatur, tapi mereka tidak lakukan. baik. Bahwa Baik. yang di lapangan itu salah, tapi bukan sekedar mereka, tapi ada pimpinan-pimpinannya yang diberikan kewenangan, yang abai, yang tutup mata dan tutup kuping menjelang peristiwa ini, yang membangun stigma buruk terhadap supporter Arema, seolah-olah mereka akan melakukan tindakan rusuh dan harus dihadapi dengan begitu brutalnya. Ya, Itu.
Baik, terima kasih Bang Haris Hajar telah bergabung bersama kami tim advokasi inisiatif masyarakat Baik, Bos. sipil. Tetap jaga kesehatan di sana Bang. Selamat sore Bang. Sore, terima kasih.